pembukaan rapat kerja penyusunan dokumen perencanaan tingkat rektorat Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2016 Selasa 23 Desember 2014 dimulai. Yang terhormat Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, yang kami hormati para pembantu rektor di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, yang kami hormati para ketua komisi senat di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, para kepala biro di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, para kepala unit dan ketua lembaga, kepala bagian dan kepala subbagian serta panitia rapat kerja yang berbahagia. Om Swastiastu. Mengawali pertemuan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya jualah kita dapat bertatap muka di ruangan ini dalam suasana yang membahagiakan. Hadirin yang kami muliakan, sebelum menapak lebih jauh agar acara yang kita ikuti bersama dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu, dipersilakan. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor dan para pembantu rektor di Universitas Pendidikan Ganesha, yang saya hormati para ketua unit, sekretaris, dan kabiru di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, yang saya hormati kepala bagian, kepala subbagian di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, beserta para hadirin yang hadir pada rapat kerja tingkat rektorat ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa sehingga kegiatan ini bisa kita laksanakan pada hari ini, yang akan berlangsung 1 hari. Mungkin akan selesai sesuai jadwal sekitar 16.30. Izinkan saya melaporkan sedikit bahwa peserta untuk kegiatan ini adalah sekitar 75 orang yang diwakili oleh dari masing-masing unit, kemudian lembaga, kemudian kasubag dan kabag di tingkat rektorat. Para hadirin yang saya hormati, kegiatan ini kegiatan rutin yang kita lakukan sebenarnya, tetapi ada sedikit berbeda pada hari ini, di mana yang satu tahun sebelumnya kita mendengarkan arah dan kebijakan dari masing-masing pembantu rektor di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha. Setelah kami pertimbangkan, kita akan berubah sedikit model dari rapat kerja ini. Jadi pada praraker yang akan kita laksanakan sekitar pertengahan minggu di bulan Januari itu akan mengundang, yang biasanya mengundang hanya rapat, yang biasanya mengundang hanya pimpinan, kami akan mencoba untuk mengundang segenap sivitas akademika, wakilnya, baik itu dari unit, kemudian fakultas dan jurusan. Sehingga pada saat itulah masing-masing pembantu rektor akan memberikan arah dan kebijakannya, sehingga menjadi dasar bagi teman-teman di jurusan dan di fakultas untuk menyusun kegiatannya. Nah, saya harap seperti itu, sehingga nanti kegiatan-kegiatan yang kita susun ke depan benar-benar sesuai dengan arah dan kebijakan lembaga ini yang sejalan dengan rencana dan strategi yang kita miliki. Para hadirin yang saya hormati, sedikit saya informasikan bahwa kalau kita lihat perkembangan
PNBP kita dari tahun 2012 sampai dengan 2014 terjadi diskrepensi, terjadi jarak yang sangat besar, semakin besar antara asumsi kita dengan realisasi dari PNBP itu. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan, saya kira yang pertama yang paling penting adalah adanya overestimate dari masing-masing fakultas terhadap target PNBP ini. Sehingga kalau kita lihat semakin panjang jurang antara target dengan realisasi dari PNBP itu sendiri. Begitu juga dengan daya serap kita dari tahun 2012 sampai dengan 2014 terjadi penurunan yang sangat signifikan juga. Nah, mungkin hal ini disebabkan oleh banyak hal. Nah, jadi ada kebijakan yang berubah sehingga banyak kegiatan kita yang diblokir di awal tahun baru bisa kita laksanakan di pertengahan tahun, dan hal-hal lain yang menyebabkan daya serap kita menurun dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, dalam forum ini, dalam kegiatan ini, kita berharap kita bersama-sama ingin merumuskan kegiatan-kegiatan ke depan untuk lebih baik, untuk lebih bagus, sehingga kita tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan rutin saja. Jadi saya berharap Bapak Ibu di unit dan di lembaga atau di biro masing-masing, baik itu di administrasi umum maupun keuangan, saya berharap kita bisa merumuskan kegiatan-kegiatan yang lebih inovatif sesuai dengan prioritas dari lembaga ini. Para hadirin yang saya hormati, pada akhir laporan saya ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini untuk mengikuti kegiatan ini yang nantinya akan berlanjut. Saya kira jadi akhir tahun ini kita sangat disibukkan oleh beberapa kegiatan. Kemudian kita akan lanjutkan nanti kegiatan praraker rencananya akan kita laksanakan di minggu kedua Januari, kemudian raker fakultas, dan yang terakhir adalah raker tingkat universitas. Jadi sebelum saya akhiri sambutan ini, saya memohon kepada Bapak Rektor untuk bisa memberikan sambutannya dan arahan kepada kita semua, dan sekaligus bisa membuka kegiatan ini secara resmi. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Sambutan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus membuka rapat kerja secara resmi. Bapak Rektor, disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pembantu rektor, para kepala biro, ketua lembaga, unit, Bapak Ibu peserta rapat kerja yang berbahagia yang sangat saya cintai. Pagi hari ini suatu kita patut bersyukur yang hadapan Ida Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, atas asung ketawaran nugrahanya kita bisa hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti rapat kerja
tingkat rektorat dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan tahun 2016. Jadi ini lagi 2 tahun begitu. Jadi kita sudah harus siapkan ya dari sekarang, dan dengan demikian ya mudah-mudahan nanti ya apa yang kita rencanakan untuk tahun 2016 ya dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, rapat kerja ini kita lakukan secara rutin ya. Setiap tahun kita lakukan ya. Karena bagaimanapun keberhasilan dari suatu organisasi ya, kita sebagai lembaga ya, perguruan tinggi ya, ini memang sudah semestinya harus kita merencanakan dengan sebaik-baiknya. Dan dalam perencanaan program kerja yang akan kita lakukan, ini sudah tentu harus memenuhi prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran itu sendiri. Dan acuannya itu yang pertama ya, karena kita ini adalah bagian dari kementerian ya, sekarang mungkin namanya ya masih tetap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu yang kemarin yang diaju itu sebelum nomenklaturnya berubah, dan kemungkinan kita akan berada pada Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Nah, sudah tentu kita harus mengacu ke sana apa yang menjadi visi Renstra dari kementerian kita. Kemudian juga kita turunkan itu mengacu pada visi dan misi Unitas Pendidikan Ganesha dan Renstra Unitas Pendidikan Ganesha itu sendiri. Nah, itulah yang harus diacu di dalam rangka penyusunan program kerja untuk tahun 2015 ini yang sudah kita lakukan, dan ini adalah untuk tahun 2016 ini. Nah, oleh karena itu di dalam menyusun ini kita sebagai Sivitas Akademika ini harus memang wajib ya memahami ya, mengerti visi dan misi kita. Yang secara garis besarnya adalah bagaimana kita menjadikan Undiksa ini sebagai sebuah perguruan tinggi yang mengembangkan ipteks yang mungkin ditambah di situ dengan olahraga gitu, karena sekarang itu adalah iptek show begitu aja gitu ya, ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan olahraga gitu. Ya, karena yang bagian olahraga itu sering muncul, kenapa kok tidak ada ilmu olahraganya gitu. Sekarang ada iptek show gitu ya, sekolah lengkap ya gitu. Dan bagaimana kita mampu menghasilkan sumber daya manusia baik di bidang pendidikan dan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Jadi itu ya visi kita ya ke depan ini, bagaimana Undiksa itu mampu seperti yang kita cita-citakan itu. Nah, sudah tentu untuk mencapai visi itu ya disusunlah berapa misi ya. Kemudian juga ada tujuannya, kemudian juga diikut dengan rencana strategis yang kita perlu susun dalam rangka mencapai visi misi itu. Nah, oleh karena itu penganggaran ini atau program-program kerja yang kita susun itu tidak boleh lepas dari itu. Jadi harus mengacu kepada situ. Dan yang menjadi perhatian kita juga di sini Bapak Ibu sekalian, ya, kita sebagai perguruan tinggi sudah perlu mengemban tiga
tugas utama yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi, yaitu bagaimana kita menyelenggarakan pendidikan, kemudian bagaimana kita menyelenggarakan penelitian, dan bagaimana kita menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat. Dan semua kegiatan itu, ya, Tridharma perguruan tinggi itu memang ditujukan dalam rangka bagaimana kita bisa menyiapkan SDM sebagaimana yang kita gambarkan di dalam visi itu. Bagaimana kita menjadikan dengan 3 kegiatan itu Udiksa betul-betul mampu nantinya menjadi, ya kalau tidak pusat ya mungkin bagian atau subbagian yang mampu mengembangkan IPTEK itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita sadari di dalam menyusun rencana kerja ini. Dan saya kira tim SP4 ya, saya yakin ya sudah memperhatikan hal ini, dan oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan ucapan terima kasih ya kepada tim SP4 yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dengan baik dalam rangka menyiapkan rencana kerja untuk di tingkat rektorat ini. Dan sudah tentu nanti kegiatan ini akan dilanjutkan dengan praraker, kemudian ada raker. Jadi masih ada beberapa kegiatan ya, siklus kegiatan dalam rangka perencanaan dan sekaligus penganggarannya untuk tahun 2016 ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam mencapai ya, visi misi dan sesuai dengan Renstra, ada beberapa yang perlu saya tekankan di sini, yaitu yang pertama kegiatan-kegiatan prioritas kita masing-masing ya itu masih tetap pada peningkatan akreditasi institusi. Ini menjadi program khusus juga begitu, karena di tahun 2000 kalau tidak salah akreditasi institusi kita itu akan berakhir tahun 2017 tahun 2017 gitu. Sehingga ini kita harus bisa ini kan, di samping juga ya kita tetap mempersiapkan akreditasi di tingkat jurusan. Di sini bagaimana kita bisa memberikan penganggaran ya, perencanaan ya, program yang terkait dengan akreditasi institusi maupun jurusan ini. Karena sekarang ini ya nilai akreditasi kita ya, itu memang sangat dibutuhkan oleh alumni kita ya. Biasanya kan melamar pekerjaan itu biasanya diberi berasal dari institusi mana akreditasi A, B, dan C itu juga ini. Dan akreditasi itu ya, hasil akreditasi itu adalah menandakan kualitas jurusan itu sendiri atau kualitas institusi sendiri. Jadi nilai akreditasi itu adalah merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan kualitas perguruan tinggi ataupun kualitas dari jurusan itu masing-masing. Nah, oleh karena itu ini saya jadikan sebagai prioritas yang pertama. Yang kedua itu adalah penguatan di jurusan atau program studi. Nah, bagaimana kita memberikan program-program itu penguatan ya, pengelolaan dan sebagainya itu di jurusan, di masing-masing jurusan. Ya, sudah tentu penguatan yang dimaksudkan di sini adalah kemungkinan memberikan otonomi, bukan otonomi khusus begitu, artinya ya keputusan dari atau kebijakan dari lembaga itu lebih diprioritaskan kepada kebijakan dari jurusan dan program studi sendiri. Jadi bagaimana program studi atau jurusan ini bisa mandiri di dalam mengelola kegiatan di unitnya masing-masing. Nah, oleh karena itu apa yang perlu kita berikan di situ, ya, program-program apa yang kita
perlu ini kan dalam rangka penguatan atau peningkatan kapasitas dari jurusan atau program studi itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga di sini, Bapak Ibu sekalian, ada pendidikan, biaya pendidikan murah. Itu maksudnya di sini bukan murah kita mengobrol, enggak. Artinya bagaimana kita bisa berikan biaya yang standar minimal, ya, dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa yang bersangkutan. Nah, oleh karena itulah program UKT dengan memperhatikan kemampuan ekonomi orang tua ini tetap akan dilakukan. Nah, oleh karena itu barangkali nanti dalam hal ini bagaimana program kerja kita, ya, dalam rangka lebih memastikan bahwa, ya, latar belakang mahasiswa yang bersangkutan itu memang betul-betul sesuai dengan kenyataannya. Apa yang perlu kita lakukan untuk? Nah, ini yang perlu juga dijadikan perhatian. Dan keempat adalah penguatan tata kelola. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa, ya, sebuah organisasi itu harus sehat, kan demikian itu. Yang pertama itu kesehatan organisasi dulu. Ya. Bagaimana menjadikan organisasi kita ini UNDIKSA, ya, secara keseluruhan ini menjadi organisasi yang sehat. Ya. Kemudian yang kedua sudah tentu tata kelola di situ adalah organisasi yang sehat. Artinya organisasi yang sehat itu adalah terjadinya kerjasama yang baik, koordinasi yang baik dari segenap, ya, sivitas akademika ini, ya, dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi itu. Jadi itu yang dimaksudkan di sini. Jadi adanya, ya, koordinasi. Sudah tentu koordinasi ini adalah ada aturannya, ada mekanismenya. Itu bagaimana hubungan antara yang anggaplah pemimpin dengan bawahannya, kemudian antara bawahan dengan bawahannya. Jadi ada hubungan vertikal dengan horizontal di situ. Ini yang perlu ditingkatkan lagi, begitu, ya. Sehingga kalau ini sudah sehat, organisasi kita ini sehat, itu akan terjadi peningkatan atmosfer akademik ini. Kalau ini tidak sehat, koordinasi tidak sehat, yang kesana kemari dan sebagainya, itu yang menyebabkan organisasi kita ini tidak sehat. Nah, oleh karena itu perlu adanya koordinasi, ya, baik secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan, ya, sudah tentu posisi masing-masing. Nah, kemudian yang kedua dalam tata kelola yang penting itu adalah akuntabilitas itu. Akuntabilitas. Nah, bagaimana kita harus menjaga, harus memiliki tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang kita lakukan ini. Harus, ya, memiliki tanggung jawab yang besar. Bukan saja tanggung jawab kepada UNDIKSA, lembaga kita, tapi juga tanggung jawab pada masyarakat sendiri. Nah, itu yang juga penting. Kemudian transparansi. Tata kelola ini terkait dengan transparansi, artinya keterbukaan, terutama yang terkait dengan masalah-masalah, ya, keuangan biasanya ini. Keterbukaan, keuangan, program dan sebagainya. Dan yang tak kalah pentingnya dalam rangka penguatan tata kelola ini adalah setelah ini dilakukan, organisasi kita sehat, kemudian akuntabilitas, ada transparansi, kemudian yang tak kalah pentingnya ini akan bermuara pada peningkatan pencitraan lembaga. Ini yang perlu kita jaga bersama, pencitraan lembaga. Nah, oleh karena itu
Ya, kita bagaimana masing-masing membuat program ini nanti dari rektorat itu supaya ada kegiatan atau program bagaimana kita bisa dengan baik menjaga citra Undiksa ini. Bagaimana caranya? Oleh karena itu barangkali di sini perlu adanya program-program apakah penyuluhan, apakah ceramah dari narasumber yang memang patut kita percayai dan layak kita percayai begitu. Nah, itu untuk memberikan motivasi, menyadarkan kita bahwa bagaimana kita yang boleh dikatakan ini mendapatkan amatir dari sini itu tetap bisa kita menjaga alma mater kita. Nah, itu yang saya rasa ini sangat penting, mengingat situasi kondisi akhir-akhir ini itu akan berkembang gitu. Itu dalam hal demokrasi yang demikian kuatnya, sehingga unsur liberalisme dan sebagainya itu ada. Dan ini adalah pengaruh secara global di luar, kemudian bisa juga masuk di dalam. Nah, oleh karena itu kita bagaimana sekarang bisa melaksanakan demokrasi yang ada di lingkungan kita ini secara baik, secara beretika, bermoral dan sebagainya. Karena ini yang harus bisa kita lakukan bersama-sama dengan sebaik-baiknya, dengan dengan mengedepankan adalah musyawarah keterbukaan. Jadi kalau ada masalah ya sampaikan pada pimpinannya. Siapapun menemukan masalah, ini kok ada begini, ini gimana ininya. Itu yang saya harapkan. Tidak keluar. Jadi dikit-dikit masalahnya keluar. Ini menyebabkan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kita dalam kondisi ini sekarang ini patut prihatin. Nah, karena entah siapa dan sebagainya, sehingga citra Undiksa ini yang boleh dikatakan sedikit ini sekarang ini. Saya sering ditanya gitu, bagaimana Pak Rektor ini, bagaimana Pak Rektor ini, kok begini bisa sekarang. Di media sosial juga beramburan begitu. Nah, ini yang perlu kita jawab. Nah, bagaimana caranya menjaga ini? Saya kira program-program kerja yang akan datang mungkin di 2015 itu sudah harus dimulai. Itu bagaimana program-program yang bisa memberikan penyadaran kepada kita semua untuk bisa menjaga citra Undiksa ini. Itu yang perlu saya tekankan di sini. Nah, oleh karena itu ya, terkait dengan penguatan tata kelola ini, silakanlah nanti susun program kerja itu. Dan yang kelima di sini adalah peningkatan kualifikasi SDM. Nah, ini sudah memang rutin begitu ya. Memang sebagai sebuah perguruan tinggi kita harus memiliki SDM yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Ini mohon nanti dijadikan sebagai itu. Dan peningkatan kualifikasi SDM di sini ya, sudah tentu kita bisa lakukan melalui studi lanjut. Nah, studi lanjut itu kita lakukan dengan dua cara, yaitu ada pemberian izin belajar, kemudian juga ada tugas belajar. Jadi ada dua cara, dan mohon nanti sudah tentu ya, pimpinan nanti akan sekarang mulai ketat begitu, harusnya ketat gitu ya. Itu dalam rangka studi lanjut terutama. Dan memang ini kita di Bali
itu memang, dan di Indonesia ini memang terjadi ewuh pakewuh terkait dengan ini. Itu kita harus sadari bersama. Ya, siapapun pemimpinnya tidak akan mungkin bisa memaksa ini. Ya. Ya. Karena pimpinan juga, ya saya itu sering berkelit, yang penting jurusan begitu aja. Kalau sudah jurusan izinkan saya, padahal tahu juga nih semestinya harus ini dan sebagainya. Inilah kondisi yang ini, jangan salahkan kita gitu, seseorang begitu. Inilah kondisi kita terkait dengan ini. Tapi bagaimanapun kita tetap berupaya menyadarkan mereka agar studi lanjut sesuai dengan bidangnya. Itu yang kita harapkan. Bukan sekedar studi lanjut bisa studi tanpa memperhatikan ini. Yang penting linearitasnya itu kita lihat. Walaupun di sini ada persoalan juga masalah linearitas itu. Jadi menurut begitu, linearitas itu adalah kesesuaian antara bidang studi kita, studi lanjut itu dengan apa yang kita ampu begitu, dan apa yang kita teliti begitu. Itu lebih, jadi bukan pada ijazahnya itu gitu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan bagaimana kita bisa meningkatkan kualifikasi SDM. Selanjutnya adalah yang keenam. Inilah pembangunan fisik. Ya. Ini tetap kita lakukan juga ya, di tahun 2016 ini. Kalau untuk tahun 2014 ya, secara fisik 2014 ini ya, kita sudah akan bisa menyelesaikan gedung perkuliahan di Jeneng Dalem yang kita rencanakan untuk FOK. Rasanya sudah selesai itu. Kemudian lab untuk FTK yang ada di mana sekarang ini? Di sini ya. Itu sudah hampir selesai dan kontraktornya kena denda, itu sudah berakhir. Tapi sampai 31 ini dia sudah dikenakan denda gitu. Karena 31 harus sudah bisa menyelesaikan, padahal kontraknya itu kalau nggak salah sudah selesai minggu yang lalu itu begitu. Ada tanggalnya itu, dan itu sudah dikenakan denda. Nah, oleh karena itulah di sini prinsip ketaat-asasan ini perlu dilakukan. Ya. Kita tidak lagi main-main dengan kontraktor. Kalau dia lambat, ya kena denda. Kalau sampai terjadi pemutusan kontrak, kita blacklist. Jadi ini yang kita lakukan. Ya. Nah, untuk di tahun 2015, yaitu rencananya ini akan melanjutkan lagi gedung teknik mesin ini, karena kan belum selesai. Kemudian kalau ada dana itu kita rencanakan di Denpasar. Ya, itu yang besar itu yang kita rencanakan di situ. Ya. Tetapi di tahun 2016 nanti ini akan lebih nanti pada setelah keluarnya DIPA di tahun 2015 ini baru kita lebih bisa ini gedung yang mana kita ini kan. Tetapi intinya adalah nanti ada perencanaan gedung yang sudah sesuai dengan rencananya sih di sini dulu, ini setelah ini selesai di mana itu sudah ada. Nah, kemudian fisik yang lainnya lagi ya, tidak hanya gedung untuk perkuliahan dan sebagainya. Ya, kita juga sudah punya rencana untuk pusat bisnisnya yang ada di depan ini. Ya, di yang sudah diambil jendela-jendelanya itu ya. Sudah mau diapakan itu? Hah? Oh, sudah dilelang itu. Oh, itu sudah dilelang. Jadi persiapan untuk pusat bisnis yang nanti disatukan dengan olahraga mat itu yang tampaknya belum ini gitu ya, belum bergeliat karena status kita ya masih seker. Dan mudah-mudahan di tahun 2015 ini kita sudah bisa
menjadi Satker BLU, Badan Layanan Umum. Ya, kita sudah presentasi di keuangan tanggal berapa ya? Sudah pokoknya gitu, dan hasil evaluasinya itu sudah ya saya terima kemarin persnya. Ini harus diperbaiki lagi, 1 ini begini, 2 ini ada kalau nggak salah 10 butir ya, 10 saran perbaikan, dan itu sudah dilaksanakan oleh ya beberapa yang sempat aja, yang tidak sempat ya kita tidak maksa karena besok pagi sudah harus dibawa ke Jakarta. Nah, ini deadline-nya. Kemarin baru terima ininya, sekarang dikerjakan, kita sudah hubungi itu semua ini. Kalau yang tidak bisa ya karena suatu ini silakan, yang bisa-bisa saja yang kerja. Yang penting adalah tanggal 24 pagi harus sudah dibawa ke Jakarta. Jadi kita tidak bisa ini gitu ya, karena suratnya begitu ya. Nah, mudah-mudahan itu yang kita ini, sehingga di tahun 2015 ini ya pembangunan fisik ini juga akan terkait dengan BLU ini, terutama kita ya prioritaskan nanti adalah pusat bisnis itu ya ini ya. Yang ketujuh ya tadi yang fisik, yang mana kita skala prioritaskan nanti silakan. Kemudian yang ketujuh adalah penguatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Bagaimanapun ya dalam rangka menjadikan perguruan tinggi itu sebagai perguruan tinggi yang dilirik ya, dihargai, dan ini adalah penelitiannya. Biasanya aspek penelitian ini penting sekali begitu. Nah, di situ biasanya dilihat kuantitasnya, kualitasnya, kemudian dari situ ada akinya, kemudian ada macam-macam tuntutannya. Nah, oleh karena itu di sini harus ada penguatan penelitian. Dan kita sumber dana untuk penelitian ini nanti dari PNBP dan Murni. Nah, PNBP kita khususkan untuk peneliti pemula, dalam artian yang dosen-dosen yang mungkin 1 tahun atau 2 tahun itu yang belum begitu banyak ini, itu kita berikan. Sedangkan dosen yang sudah jam terbangnya kemana-mana itu tidak diberikan dana dan diharapkan harus membawa dana ke Unisa. Nah, itu programnya ya. Jadi itu diharapkan gitu ya. Jadi yang sudah sudah memiliki jam terbang yang tinggi untuk penelitian itu diharapkan gitu ya, mereka ini yang mampu membawa dana ke Unisa ini ya. Nah, buatlah program-program untuk itu ya. Selanjutnya untuk P2M, kita di sini memang dari dulu ya, coba nanti ya, ini setelah saya lengser April nanti begitu ya, saya dari dulu ingin supaya ada satu desa binaan ini yang belum terwujud sama sekali ini gitu ya. Nah, kendalanya di mana? Cobalah rintis sekarang gitu, supaya kita betul-betul punya 1 atau 2 desa binaan. Kalau kita pengabdian masyarakat secara gambiang aja itu tidak kelihatan begitu, tidak kelihatan karena terlalu rutin gitu. Oleh karena itu kita supaya punya 1 desa binaan, apakah itu 3 tahun, selama 3 tahun terus dibina dan sebagainya ya. Kemudian sehingga itu kita bisa mendapatkan ini, oh ini desa binaan ini begitu, kita tahu ya, cukup 1 atau 2 gitu. Nah, ini yang memang dulu pernah kita punya desa binaan zaman saya masih mahasiswa barangkali atau dosen baru ya, itu di Nagaseko itu ya, apa potensi di situ dilakukan pembinaan. Nah, sekarang ini misalnya di mana yang ada sedikit kegiatan yang bagus di situ, misalnya desa Ambangan gitu misalnya, apakah di Sidertape misalnya, di Sidertape kan ada kerajinan apa itu,
coba kita ini kan, sehingga ya Sidetapo yang ini dulu begitu ya, kesan yang dulu itu bisa terhapus begitu. Dan sekarang anak-anak Sidetapo itu ya, untuk Bapak Ibu ketahui, siapapun yang ingin ke Undiksa begitu, kalau melalui tes mandiri itu saya bantu. Ini Pak Wayanardo, Pak tolong bantu. Dengan anak Sidetapo, ya saya bantu di mandiri. Maksudnya apa? Ya ada seperti itu. Tidak ada maksud lain dari ini. Kemudian yang dari Mundi Gunung lagi, kalau ada PGSD dulu nyari jalur mandiri, Bu Suryani minta ini nih, oke. Ya, karena ini adalah dalam rangka pembinaan SDM di masing-masing desa yang ya kita anggap belum banyak ininya. Jadi itu kiat-kiat saya, kebijakan-kebijakan yang saya tempuh begitu. Kalau untuk menempuh pendidikan begitu, welcome begitu. Ya, karena kita tahu program Muti Gunung, kita juga punya program di situ pengabdian masyarakat yang kita bantu ya, untuk pendidikan itu. Jadi itu dia. Oleh karena itu nanti coba buat rintisan ya di tahun 2000. Mungkin di tahun 2015 kalau bisa mulai, tapi kalau di tahun 2016 baru kita bisa ini kan, silakan. Saya ingin Undiksa itu punya ya desa binaan 3 tahun supaya ya ini binaan Undiksa, ini binaan Undiksa. Selanjutnya adalah peningkatan kerjasama institusi. Ya bagaimanapun ini kerjasama ini hal yang sangat penting, networking ini. Tapi betul-betul networking yang kita lakukan di sini adalah yang simbiose mutualistis, artinya saling menguntungkan. Nah, apakah kerjasama dengan luar negeri, apakah kerjasama dalam negeri, ini harus perlu juga perhatikan, walaupun sama ini program-program itu sudah ada, sehingga kita menguatkan lagi kerjasama itu. Nah, terkait dengan peningkatan SDM, ya, itu sudah tentu ada 9 di sini, yaitu program prioritas inilah peningkatan daya saing institusi. Karena ini kita kan sudah mengklaim itu visi kita itu ya berdaya saing, ya, memiliki daya saing. Oleh karena itu peningkatan daya saing institusi ini memang perlu dan harus itu tetap dijadikan sebagai prioritas dalam perencanaan ini. Saya kira itulah Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan, dan mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini ya, sebagai arahan, ya, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti dan diwujud nyatakan di dalam perencanaan. Dan sebagaimana yang disampaikan tadi itu bahwasannya dalam merencanakan ini, terutama yang terkait dengan penganggaran, karena ini yang kita bicarakan lebih banyak yang berasal dari PNBP, maka estimasi penerimaan PNBP ya, itu terutama di masing-masing fakultas nanti gitu ya, berapa jumlah mahasiswa ini ya harus mendekati inilah sedikit, jangan terlalu banyak diskrepensinya, curangnya ya. Oleh karena itu kita harus realistis di dalam mengestimasi ini. Dan selanjutnya itu adalah karena di tahun 2015 ini ya mudah-mudahan ini value-nya sudah turun, sudah tentu ini akan juga sedikit mempengaruhi perencanaan itu ya, program-program yang akan direncanakan. Nah, ini juga harus diantisipasi akan turunnya ya value, karena itu akan sedikit tidaknya akan mengubah ya
mengubah kebijakan-kebijakan yang ada di Undiksa ini. Saya kira itulah hal yang perlu saya sampaikan. Atau tambahan lagi ya, ini PKBLU sudah terkait dengan pembukaan program studi baru ini. Ini yang penting juga dalam rangka meningkatkan student body kita, dalam rangka mengembangkan Undiksa. Salah satu kegiatan yang harus kita lakukan itu adalah pembukaan program studi baru yang prospektif. Nah, saya tidak ingin lagi kecolongan, begitu ya, tidak ingin kecolongan. Itu membuka program studi baru yang sudah ada di tetangga kita dan yang kita rasakan itu peminatnya kecil. Salah satunya adalah perpustakaan. Saya kira di Denpasar ternyata ada, sudah UNUR sudah duluan itu S1 perpustakaan. Kita buka D3. Rasanya itu ya, rasanya ini kita sudah, ya itulah karena dari fakultas mengusulkan ini, saya meneruskan aja. Oleh karena itu yang begini-begini ini nanti akan kita perlu antisipasi. Betul-betul yang kita rencanakan lah, betul apa yang ini. Dan jangan sampai yang sudah ada di UNUR, apalagi di UNUR-nya juga kembang kempes peminatnya kita ini kan gitu. Ya, tapi kalau memang banyak masih ada peluang itu tidak apa-apa. Jadi itu yang saya maksudkan gitu. Ya. Jadi ada itu. Kemudian juga bukan pembukaan saja, penutupan juga perlu dilakukan ini supaya kita tidak terlalu tidak efisiensi begitu. Yang mana kalau ada sudah program studi yang selama sekian tahun sudah rasanya ini begitu ya, kita harus objektif gitu. Jangan ada alasan ini itu untuk menutupi itu. Itu aja gitu. Jangan penting, semua penting. Ada alasan yang penting. Tapi kan realitasnya kalau sudah peminatnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 seperti pasukan jalan kaki begitu ya, itu hitungannya cuma itu aja ya. Ya kita ini kan aja sementara ya. Kita tidak boleh gugup terhadap apa yang telah kita inginkan. Kita realistis saja. Nah, untuk pembukaan program studi baru ini perlu saya sampaikan di sini, Bapak sekalian, sistemnya itu kembali ke sistem yang lama dan itu akan katanya begitu ya, itu akan konsekuen itu ditetapkan online-nya, sehingga masalah mandat itu sudah tidak ada lagi. Selama ini kan ada mandat begitu ya. Kami banyak punya mandat begitu. Nah ini harus diselesaikan dulu. Dan mulai tahun 2015 bulan Januari ya, ini harus online lagi. Ada tahapan-tahapannya itu. Ya. Nah oleh karena itu kami nanti akan berkoordinasi ya, terutama Pak S1 yang sudah melakukan, yang mandatnya belum turun, itu harus menyusun kembali. Salah satu yaitu kedokteran itu sudah siap ya, Januari. Jadi prosesnya adalah Januari sampai Maret mengajukan usul itu, nanti akan diproses, begitu diproses nanti tahun itu sudah ini harus diumumkan dapat atau tidak gitu. Setelah itu baru lagi Januari sampai Maret. Setelah itu diproses, diumumkan. Jadi itu siklusnya, tidak bisa setiap saat kita mengajukan ini. Nah, oleh karena itu batas waktunya adalah Januari sampai Maret itu dikasih waktu Januari, Februari, 3 bulan untuk menyiapkan itu proposalnya itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan ya. Dan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini, saya tidak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan Undiksa ke depan tetap berjaya ya, tetap menjadi acuan ya dari masyarakat Bali, terutama untuk mempercayakan
putra-putrinya untuk menempuh pendidikan di Indonesia ini. Itu yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu program-program kerja yang kita susun nanti di untuk tahun 2016 ini betul-betul dapat mendukung cita-cita itu. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya memenuhi permintaan Ketua Panitia dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Ida Yang Wiliwase, Tuhan Yang Maha Esa. Rapat kerja penyusunan dokumen perencanaan Universitas Pendidikan Ganesha saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Resmilah rapat kerja penyusunan dokumen perencanaan tingkat rektorat Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2016 ini dimulai. Sebelum kita menapak ke acara inti, marilah kita rehat sejenak menikmati kudapan yang disediakan. Bapak Rektor, para pembantu rektor, serta seluruh undangan dipersilakan. Dan kami mohonkan kepada Bapak Ibu seluruhnya untuk hadir kembali mengikuti acara ini di ruangan ini pada pukul 10. Terima kasih.